Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian pagi hari ini, soleh dan soleh Ustazah? Ustazah berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam pembelajaran hari ini kita masuk di tema 5 buku 2E pengalamanku, di subtema 2 pembelajaran 4 pengalamanku di sekolah. Masih bersama Ustazah Yayu Aprianti. Anak Ustazah yang hebat-hebat, sudah siap belajar hari ini? Sudah disiapkan buku tema 2E-nya, pensilnya, penghapusnya? Siap? Ustazah hari ini akan bacakan tentang kompetensi dasar. Ada PPKN KD 3.1, mengidentifikasi hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang Garuda Pancasila. 2. Bahasa Indonesia KD 3.5, mencermati puisi anak dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis dan lisan. Matematika KD 3.6, menjelaskan dan menentukan panjang termasuk jarak, berat dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, menentukan arti kosakata dari puisi yang telah didengar. Yang kedua, membuat sebuah puisi berdasarkan tema yang telah ditentukan. Ketiga, memahami cara membuat hiasan dari bahan alami. Yang keempat, membuat hiasan dari bahan alami. Kelima, mengukur panjang berbagai benda di lingkungan sekitar. Keenam, mengubah satuan sentimeter menjadi meter. Dalam pembelajaran hari ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 152. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakuruni udzakurkum washkuruli wala takfurni. Yang artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Kalian bisa buka bukunya di halaman 62. Bacaan tentang pohon kelapa. Pohon kelapa di halaman sekolah ada sedikit tanah kosong. Guru mengajak murid-murid untuk memanfaatkan tanah kosong tersebut. Guru mengajak murid-murid menanam pohon kelapa. Guru bercerita kepada murid-murid bahwa semua bagian dari pohon kelapa itu berguna. Buahnya dapat dimakan, batangnya dapat dimanfaatkan untuk membangun rumah, daunnya dibuat ketupat, tempurung kelapa untuk kerajinan tangan. Tuhan telah menciptakan pohon kelapa dengan banyak manfaat. Kamu harus bersyukur dengan karunia itu. Ada puisi tentang pohon kelapa ada di halaman 63. Tentang pohon kelapa. Pohon kelapa tumbuh di pantai, daunnya melambai ditiup angin, batangnya kokoh berdiri, buahnya lebat bergelantungan. Pohon kelapa banyak ditanam orang. Pohon kelapa sungguh berguna. Air kelapa dapat menghilangkan dahaga. Aku suka buah kelapa. Dalam puisi tersebut ada beberapa kata yang harus kalian artikan. Yang pertama, tumbuh, yaitu artinya berkembang. Untuk yang nomor 2, melambai, kokoh, bergelantungan, dahaga. Bisa kalian buat latihan di rumah dengan dibantu ayah, bunda, atau kakak. Yang berikutnya, manfaat pohon kelapa.
batang untuk bahan bangunan, daunnya untuk buat ketupat, hiasan, atap rumah, akarnya untuk buat kerajinan tangan, tempurung kelapa untuk kerajinan tangan, daging kelapa untuk membuat minyak kelapa atau campuran es buah. Sabut kelapa bisa untuk membuat keset, karpet, dan tali. Bunga kelapa untuk membuat cuka alkohol dengan cara difermentasikan dan sebagai obat tradisional. Semua bagian pohon kelapa bermanfaat bagi manusia. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena bisa memanfaatkan pohon kelapa dari akar sampai daunnya sebagai ciptaannya. Rasa syukur merupakan pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contoh pengamalan sila pertama Pancasila antara lain bersyukur, menghormati agama orang lain, menjaga kerukunan antar umat beragama, bersatu dan bekerja sama dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. Bisa kalian lihat contoh dari bahan daun pohon kelapa, bisa digunakan untuk hiasan ikan, buat ketupat, buat atap rumah, dan bisa untuk acara di adat Jawa. Kalian bisa lihat di halaman 67, matematika mengubah satuan sentimeter menjadi meter. Contoh yang pertama, meja. Meja diukur menggunakan satuan sentimeter, panjangnya 200 cm. Terus dirubah menjadi meter, jadi 2 meter. Jadi 100 cm sama dengan 1 meter. Kalau 1 meter jadikan senti, jadi 100 cm. Ini kalian mengukur karena kita belajar di rumah daring, tidak di sekolah. Kalian bisa mengukur benda-benda yang ada di rumah. Ustazah contohkan yang kedua, kursi. Kalian bisa mengukur kursi yang ada di rumah. Misalkan kursi ukuran dalam sentimeter ada 100 cm. Kita jadikan meter menjadi 1 meter. Misalkan kursi kita ukuran 1 meter, jadikan sentimeter berubah menjadi 100 cm. Bisa diukur memakai meteran gulung. Kalau kalian punya di rumah meteran gulung. Kalau misalkan yang ada di rumah penggaris, kalian gunakan penggaris, tidak apa-apa anak-anak. Pengukuran panjang dengan alat ukur baku. Kalian bisa tuliskan di halaman 67. Buat latihan di rumah, kalian mengukur benda-benda yang ada di dalam rumah kalian. Bisa mungkin lemari atau TV ya, yang ada di rumah. Bisa menggunakan, kalau ada meteran gulung, memakai meteran gulung, kalau tidak ada memakai penggaris. Pengukuran panjang dengan alat ukur baku. Kita belajar cara mengukur panjang benda dengan alat ukur baku. Pengukuran dengan alat ukur baku selalu sama. Misalkan menggunakan penggaris, menggunakan meteran gulung, atau mungkin meteran yang panjang itu. Kita dapat menuliskan hasil pengukuran dalam satuan sentimeter, diubah menjadi meter. Pengukuran panjang benda menggunakan meteran gulung. Bagaimana anak ustazah yang soleh dan soleha? Bisa dipahami? Semoga apa yang ustazah sampaikan hari ini kalian bisa menerima dan memahaminya. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, yang pertama,
kita harus mengucapkan syukur kepada Allah SWT karena bisa memanfaatkan ciptaannya. Sesuai sila pertama Pancasila tentang pohon kelapa, kita bisa memanfaatkan pohon kelapa dari akar sampai daunnya. Yang kedua, memahami arti kosakata dari puisi seperti tadi, tumbuh, yaitu artinya berkembang. Yang ketiga, mengukur panjang benda dengan meteran gulung. Kalian bisa mengukur benda-benda yang ada di rumah seperti meja, kursi, dan yang lainnya. Yang keempat, mengubah hasil pengukuran dalam satuan sentimeter menjadi meter. Meja diukur menggunakan satuan sentimeter sepanjang 200 cm, diubah menjadi meter menjadi 2 meter. Anak ustazah yang soleh dan soleha, terima kasih kalian sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Ayah dan bunda, terima kasih atas kerjasamanya selama ini dan terima kasih selalu mendampingi Ananda dalam menyimak setiap video yang kami sampaikan. Semoga Ananda bisa memahami materi yang kami sampaikan hari ini. Bila hari ini ustazah ada salah kata atau kurang jelas dalam menjelaskan pembelajaran hari ini, ustazah mohon maaf anak-anak ustazah ya. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Ustazah akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Anak ustazah yang hebat-hebat, jangan lupa jaga kesehatan, selalu rajin cuci tangan, jika keluar rumah tetap memakai masker dan selalu membawa hand sanitizer. Jaga sholat 5 waktunya, rajin membantu orang tua di rumah, dan selalu berdoa semoga pandemi ini segera berakhir agar kita bisa berkumpul kembali, belajar kembali di sekolah kita tercinta SDIT Nurul Ilmi. Cukup sekian dari ustazah. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.